Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya muliakan para muallim, para asatiz, pemuka masyarakat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur, semua yang berhadir, semoga Bapak Ibu semua senantiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ramadan tanggal 5 tahun 1443 Hijriah. Dalam suasana salat zuhur kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah karena taufik Allah taala atas hidayah yang telah diberikan kepada hati-hati kita. Semoga ini hidayah dan taufik yang diberikan Allah untuk mentaatinya menjadi bagian amal yang ikhlas hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan tentang puasa ini ada satu, Pak, yang bagus kita jelaskan, yaitu apa kata Nabi? As-saumu junnah. Puasa itu perisai, kata Nabi. Puasa adalah perisai. Di dalam Al-Quran perintah puasa pada surah Al-Baqarah 183 yang kita semua hafal, rata-rata kita hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa seperti mana yang telah diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian agar menjadi takwa. Kalau kita lihat filosofi puasa, kalimatnya perintah berpuasa. Hai orang beriman, diperintahkan berpuasa. Tetapi ternyata dilihat di dalam falsafah puasa itu adalah semuanya larangan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala katakan hai orang beriman jangan makan, kita berat tuh, Pak. Jangan makan, jangan minum, jangan dekati istri siang hari gitu. Tapi kalimatnya beda kan, hai orang beriman menahanlah. Puasa ini tak pakai modal, Pak, bahkan mengecilkan modal. Cukup tak makan gitu. Bahkan disebutkan hampir seluruh perintah-perintah di dalam Islam mengaku diri sebagai muslim, semuanya itu tidak perlu biaya. Salat tak pakai biaya. Puasa, ya makan sahur, makan berbuka itu sama saja, menahan, tak ada yang kita keluarkan. Zakat kalau tak punya harta tak perlu keluarkan zakat. Haji kalau tak sanggup melaksanakan perjalanan atasnya tidak ada istitoah, ya nggak apa-apa, nggak pergi. Tapi kalau buat maksiat, semua pakai modal, Pak. Tak puasa di bulan Ramadan, masuk kedai kopi, tulisannya kedai kopi non muslim, tengok dalam banyak juga orang muslim. Pakai modal kan, beli sarapan, beli makan. Jadi memang filosofi kita ini, di dalam perintah harian-harian kita ini, kalau disebutkan kepada sesuatu yang dilarang itu berat. Tetapi kalau diajak sama anak kita, adik jangan main itu ya, jangan main gunting, marah dia tuh. Adik coba ambil gunting itu letakkan di sana. Mungkin dia akan lebih mudah. Maka kata ulama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan puasa ini sebenarnya di dalam puasa itu semuanya larangan. Tetapi perintah puasa itu sendiri adalah untuk menjelaskan agar kita mampu menahan, dan ternyata menahan itu adalah perisai. Kata Nabi, as-saumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Perisai apa? Perisai semuanya, Pak. Secara agama kata Nabi pula, kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal atas wal ju'. Betapakah banyak orang yang berpuasa cuma dapat haus dan lapar. Kenapa? Karena dia cuma memperisai mulut dari makan dan minum. Mungkin secara biologi dia sehat,
Tapi secara psikologinya, secara nilai syariatnya, mata tak terjaga, mulut tak terjaga dari perkataan. Jadi semuanya dilarang. Artinya puasa itu lebih tepatnya dalam bahasanya yaitu bersemedi, Pak. Bahasa orang-orang dulu disebut bertapa. Karena memang Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan bertahanus di Muqaddas Tua di lembah Bukit Tursina itu adalah dalam kondisi bertapa. Jadi tapanya kita ini siang hari dengan menahan sambil bekerja. Lalu insya Allah kita akan mampu menjadikan ini sebagai perisai terbaik untuk menjaga diri kita dari segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mampu menahan semua bentuk, ketika seseorang sudah menjadikan puasanya adalah perisai, ya insya Allah apapun yang menyerangnya akan mampu ditangkis gitu. Karena fungsinya perisai itu adalah menangkis. Jadi kalau sering-sering kita berpuasa, kemudian kita jadikan hakikat puasa kita ini benar-benar perisai untuk menjaga diri kita, insya Allah kita akan keluar dari Ramadan ini seperti bayi yang baru lahir dari perut emak kita. Kita pun akan mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena dia ada perisai tentu mesti ada alat-alatnya untuk memperkuat perisai. Puasa adalah cara menahannya, kemudian kita mampu. Lalu bagaimana kita untuk mengisi kekuatannya? Kata ulama, kekuatan pada Ramadan itu adalah pada zikir dan Al-Quran. Jadi supaya kita kuat memainkan perisai itu, Pak, menahan tadi, kan dilarang makan, dilarang minum, tapi bahasanya bukan larangan, tetapi puasa kata Allah. Supaya kita kuat, ada tenaga yang mesti kita kuatkan, yaitu melalui zikir dan Al-Quran. Maka disebutkan pula, tidak ada indahnya Ramadan tanpa Al-Quran. Karena Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan itu di mana Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk membedakan baik dan buruk, supaya kita mampu menjadikan Ramadan ini perisai. Maka Quran adalah alat untuk memperkuat daya tahan kita. Kemudian yang kedua adalah zikir. Lihat kata Nabi dalam hadis Imam Ibnu Huzaimah, perbanyaklah 4 hal yang tadi malam sudah saya sampaikan juga. Untuk berzikir menyebut nama Allah, la ilaha illallah astaghfirullah. Mintalah kepada Allah 2 hal, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi perbanyak Quran, perbanyak zikir untuk memperkuat daya tahan tubuh kita. Baik secara syariatnya, zahirnya, kemudian secara psikologinya. Kemudian diisi dengan amal yang kemudian kita bisa berbagi. Karena kita punya perisai, lalu kita ingin berbagi pula dengan itu semua. Maka dianjurkan oleh Nabi SAW, kita membagi manfaat puasa ini, merasakan bahwa orang miskin tak makan, maka kita bagaimana bisa berbagi pula di bulan Ramadan ini. Rasa orang tak makan itu seperti apa? Nah, kalau kita punya maka berbagilah atas makanan itu. Dan jadikanlah puasa ini sebenar-benar puasa. Jangan jadikan puasa hanya memindahkan makan siang ke makan malam. Karena puasa itu maknanya menahan, betul-betul kita menahan. Ya, selama Ramadan sayangnya konsumsi kita makin meningkat, ya kan? Belanja kita makin meningkat. Seharusnya memang bulan menahan, ya konsumsi kita turun, kemudian konsumsi belanja kita juga turun. Tapi kebanyakan dari kita terbalik. Malah Ramadan itu tempat berhambur-hambur secara konsumsi makanan kita. Hanya memindahkan makan siang ke makan malam. Ketika berbuka puasa, hilang perisai tadi, Pak. Padahal perisai sudah dikuatkan. Coba kita berbuka puasa dengan secukupnya. Apalagi sekarang ada istilah intermittent fasting. Puasa 20 jam, puasa 16 jam. Orang-orang yang mencari kesehatan. Ternyata puasa yang dengar benar itu betul-betul nanti melahirkan tubuh kita sehat. Kemudian psikologi kita juga kuat, sehat, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Inilah nasihat bagi diri saya dan kita semua tentang bagaimana puasa ini adalah perisai. Jadikan dia betul-betul perisai, memperkuat dengan 2 alatnya adalah Al-Quran dan zikir kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.